pada saat 2021 atau 2022 ya. Saya pernah ketemu salah satu menteri lah, almarhum Pak Cahyokumolo. Mas Sugro, ini rencana kita akan meminta 200 jenderal lagi perwira tinggi Polri untuk menduduki jabatan di kementerian. Ide untuk memasukkan 200-an perwira tinggi polisi ke berbagai kementerian itu datangnya dari Presiden Jokowi saat itu. Menpan itu di bawah masuk kabinetnya Pak Jokowi, berarti kan ini dari Presiden. Setelah Pilpres 2019, berarti kan bagi saya, wah ini ucapan terima kasih kepada Polri, tapi ini bahaya. Saya yang purnawiran juga tidak suka disebut polisi sebagai partai coklat, Pak. Tapi orang sudah nggak bisa menahan amarah gitu dalam tubuhnya kan. Ini kok masuk politik terlalu jauh. Bahaya gitu loh. Pergantian kepemimpinan Kapolri itu sejak zaman sebelum 2015 ya. Sebelum kepemimpinan Presiden Pak Jokowi lah. Itu alamiah, Pak. Sejak 2015 Pak Sutarman kan diberhentikan. Nggak ada dasarnya memberhentikan Pak Sutarman. Beliau belum ini ya, belum saatnya pensiun ya, masih aktif. Nah, terus buru-buru akan diadakan penggantian. Nah, ini menyalahi pakem yang sudah ada, norma yang sudah ada, gitu loh. Nah, Pak Sutarman ditempatkan di mana? Kan nggak bisa nanti. Nggak mungkin ada bintang 4 aktif 2. Piramida kepangkatan kita jenderal polisi hanya 1 di situ. Sejak kepemimpinan Pak Jokowi saat itu, kemudian malah dipasang setiap ruang rapat, dipasang lagi fotonya Panglima TNI dan Kapolri. Saya bilang ini arahnya kemana nih? Iya kan? Ya kita bersyukur ini sekarang ada perintah Presiden untuk reformasi. Ya jangan dibawa ke arah yang ingin kembali ke ABRI lagi. Setelah reformasi ini kita kembali benar-benar civilian police, polisi sipil gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, berbicara tentang reformasi kepolisian Republik Indonesia, reformasi Polri, bisa kita ibaratkan sebagai menatap sebuah cermin yang retak. Bayangan yang muncul kemudian ganda, ada niat baik dan ketulusan untuk memperbaiki diri di satu sisi, sementara di sisi lain ada, katakan saja, semacam intensi ketakutan, kehilangan kekuasaan. Barangkali itu juga yang kemudian ditafsirkan oleh publik ketika Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa apapun postur yang kemudian diletakkan kepada Polri sesuai dengan reformasi, tetapi bila polisi-polisi, bila warga kepolisian Republik Indonesia tidak menerimanya, maka beliau katakan mungkin dengan dengan bahasa saya tidak akan bisa berjalan. Kedua hal ini yang akan coba kita bicarakan. Karena bagaimanapun kepolisian Republik Indonesia itu berdenyut sesuai dengan kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi di Polri berpengaruh langsung pada masyarakat. Kita, masyarakat Indonesia, sangat memerlukan kepolisian Republik Indonesia. Betapa pentingnya persoalan ini, kembali kita mengundang Komjen Polisi Purnawirawan Pak Ugro Seno. Beliau adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia di tahun, kalau saya tidak salah, 2013-2014. Selamat bertemu kembali, Pak Ugro. Terima kasih Pak. Ya. Pak, saya akan mulai dengan pernyataan Pak Listio kemarin. Barangkali saya tidak perbatin mengatakannya, tetapi kira-kira belum mengatakan seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa apapun yang kemudian diletakkanlah pada Badan Polri sebagai hasil reformasi, tetapi kalau warga polisinya tidak menerima, maka itu tidak berjalan. Kalau Bapak sendiri menginterpretasi pernyataan ini sebagai apa? Saya melihat apakah itu diedit atau tidak ya. Betul. Jadi kalau diartikan bahwa reformasi tujuannya pasti baik. Betul. Ya kan? Jadi kita belum melihat reformasinya seperti apa. Kalau hanya mendengar kata reformasi kemudian ada statement seperti itu,
ya sangat disayangkan bagi saya ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kan kondisi sensitif ini. Betul. Jadi jangan sampai hubungan antara misalnya Kapolri dengan Bapak Presiden, terus Kapolri dengan mungkin di situ sekarang sudah ada penasihat ahli Kamtipmas, Pak Doviri. Ini menjadi saling sandra seperti itu ya. Jadi lebih bagus bahwa polisi siap menghadapi melakukan reformasi, itu saja sudah cukup sebetulnya. Apakah ini semacam penolakan terhadap reformasi yang sedang berjalan di negeri ini, reformasi Polri? Iya, jadi biasanya begini, ada ketidaksiapan. Ketidaksiapan kalau dikoreksi oleh orang lain, ya kan? Tidak usah orang lain lah. Dalam satu rumah tangga saja kalau seorang suami pakainya kurang rapi, dikoreksi istri kadang-kadang kan bisa menerima, bisa tidak. Apalagi orang lain gitu ya. Iya, betul. Jadi, apalagi tetangga ya. Iya. Jadi ya kalau saya melihat ingin menunjukkan bahwa kita masih bisa mereformasi, tidak perlu bantuan dari luar dulu seperti itu. Makanya saat beliau membentuk Komisi Transformasi Reformasi, sebetulnya harapan masyarakat itu kan cukup banyak ingin polisi itu lebih baik seperti itu di bidang pelayanan terutama ya. Pelayanan di bidang pemeliharaan Kamtipmas, misal gitu. Misalnya bantuan polisi lah, kecepatan polisi mendatangi KMP dan sebagainya. Kemudian pelayanan di bidang hukum misalnya. Ini juga banyak permasalahan. Nah, harusnya dalam jangka pendek ini reformasi yang perlu dilakukan adalah reformasi di bidang pelayanan masyarakat. Kalau itu bisa ditempuh dan itu sudah dilakukan, sudah berubah, ya saya rasa mungkin pemerintah juga dalam ini Bapak Presiden ya tidak akan segera membentuk komisi reformasi itu. Tapi kan kalau hanya akan membentuk tim kemudian baru akan membicarakan ya, di sisi lain mungkin Bapak Presiden ingin cepat ada suatu reformasi dalam kepolisian, tapi di sisi lain juga ingin membentuk tim juga. Ini kan sulit. Masyarakat sebagai penonton dari luar melihatnya, ini kapan sih yang akan dilaksanakan reformasi seperti ini gitu aja. Apakah pembentukan tadi komisi transformasi reformasi di Polri yang dibentuk oleh Pak Sigit sebagai Kapolri ini itu adalah bentuk tadi yang Bapak metaforkan sebagai suami ditegur kemudian tidak menerima? Ya, hampir seperti itu. Tapi ini kan diartikan kalau nanti ada reformasi, ini sudah siap tim transformasi untuk melaksanakan reformasi tadi. Tapi sebelum reformasi dibentuk kan tidak perlu membentuk tim transformasi ini, ya kan? Nunggu reformasi terbentuk ini. Betul. Nah itu mungkin kecepatan melahirkan tim transformasi tadi sebelum reformasi ada yang dinyatakan dalam bentuk dokumen seperti itulah. Kalau tim ini sendiri berdasarkan informasi-informasi yang Bapak terima dari mungkin mantan anak buah atau siapapun kolega Bapak di kepolisian saat ini, itu sudah berjalan atau masih dalam bentuk wacana? Sebagian sudah dilaksanakan. Sebagai contoh, saya juga sering berhubungan dengan beberapa pejabat yang masih aktif kan. Misalnya begini, ini kan ada isu Presiden akan membentuk komisi reformasi ini. Betul. Kita tidak perlu menanggapi segera membentuk tim transformasi tadi. Dilihat aja semua pengaduan masyarakat bentuknya apa. Contoh begini, keberadaan yang kecil aja nih Pak, SPKT misalnya. Dulu sebelum ada SPKT, sebelum reformasi, dulu kan ada Pamapta. Iya. Perwira Samapta, Pak. Yeah. Nah, sekarang hilang. Gitu loh. Jadi SPKT ini tampilannya kurang agresif. Sementara tadi Bapak katakan ini langsung berhubungan dengan publik ya, masyarakat. Ya? Nah, saya sampaikan, tolong ini kan gampang, tinggal perintah dari Mabes Polri, hidupkan Pamapta. Entah Pamapta itu nanti juga pejabat kepala SPKT, nggak ada masalah, penting Pamapta ini hidup. Karena di TNI juga ada perwira piket, ada perwira dinas, ada officer in charge di bandara bisa lihat ya. Ini harus ada nih. Panglima perang Kamtipmas ini di daerah-daerah tingkat Polres itu adalah Pamapta di situ. Nah kalau itu dan sekarang diadakan.
Nah, sejak ada organisasi sentra pelayanan kepolisian terpadu tadi hilang ini. Jabatan Pamapta tuh nggak ada lagi. Seperti itu. Pak, ini kembali pada apa namanya komisi transisi atau apa tadi ya? Transformasi untuk reformasi. Saya kembali Pak kepada Pak Listio. Ini kan ini sudah menjadi sebuah fakta bahwa beliau berkali-kali diimbau, kemudian pada beberapa hal juga bahkan sampai aktual dalam bentuk demo untuk meminta beliau mundur. Sebetulnya apa yang membuat beliau tetap berada di sana setelah beberapa imbauan, beberapa demonstrasi ini mengemuka? Ya. Jadi begini, pergantian kepemimpinan Kapolri itu sejak zaman sebelum 2015 ya. Yeah. Sebelum kepemimpinan Presiden Pak Jokowi lah. Yeah. Itu alamiah, Pak. Oktober 2014 awalnya, Pak. Ya. Tidak pernah ada tes untuk menjadi calon Kapolri TOEFL harus 700, nggak ada. Nggak ada, biasa. Pokoknya alamiah. Jadi dilihat di antara perwira tinggi senior Kapolda waktu itu, Pak, yang berprestasi, yang menonjol di masyarakat, kemudian di organisasi yang dipimpin. Nah, itu yang dilirik oleh pimpinan-pimpinan di misalnya presiden dan sebagainya, dilirik ini. Nah, biasanya presiden nyampaikan, cari yang kurang lebih usianya masih ada 2 atau 3 tahun lagi pensiun, ya kan? Nah, kita mencari siapa ini? Datanya ada semua, ya kan? Nah, jadi pengalaman seorang calon Kapolri ini pasti udah sangat banyak seperti itu. Nah, sejak 2015 Pak Sutarman kan diberhentikan. Nggak ada dasarnya memberhentikan Pak Sutarman. Beliau belum ini ya, belum saatnya pensiun ya, masih aktif. Nah, terus buru-buru akan diadakan penggantian. Nah, ini menyalahi pakem yang sudah ada, norma yang sudah ada, gitu loh. Nah, Pak Sutarman ditempatkan di mana? Kan nggak bisa nanti. Nggak mungkin ada bintang 4 aktif 2. Piramida kepangkatan kita jenderal polisi hanya 1 di situ. Nah, kemudian setelah akan ditunjuk menjadi penggantinya, timbul masalah, akhirnya yang jadi Kapolri Pak Badrodin yang tidak disiapkan. Tapi beliau ya memang sebagai perwira tinggi senior. Nah, bisa ya. Sampai tinggal setahun akhirnya kan, terus diadakan penggantian lagi. Nah, setelah Pak Badrodin muncul langsung loncat ke Pak Tito Karnavian. Gitu loh. Nah, ini kan terlalu jauh. Harusnya kan Pak Badrodin lulusan waktu itu lulus tahun 82. Ya, harusnya yang dicarikan gantinya adalah 84. Ya, 84 atau lulusan 85 lah kira-kira begitu ya. Tapi langsung loncat. Nah, ke Pak Tito 87. Nah, 5 angkatan ya. Iya, jadi saya sering katakan hal-hal seperti ini mengganggu psikologi organisasi, psikologi anggota organisasi. Gitu kadang-kadang karena terlalu jauh junior jadi Kapolri, yang dipimpin ini seniornya, ada ewo-pekewos itu. Betul. Nah, makanya Bapak Presiden sekali lagi kalau misalnya ada penggantian Kapolri, serahkan pada Dewan Kebijakan Tertinggi. Kalau nanti Presiden nggak cocok, kembalikan lagi. Saya minta bukan ini, carikan lagi, nggak ada masalah. Tapi hasil seleksi tadi, seleksi para Dewan Kebijakan Pangkat Tertinggi untuk menyiapkan calon Kapolri. Jadi calon Kapolri ini jangan diambil yang pernah bertugas sama-sama satu daerah dengan presiden gitu, jangan. TNI dan Polri, apalagi Polri ya, itu pasti akan mengabdi kepada negara dan pimpinan negara. Dan urusan yang tadi itu sedikit banyak menghambat meritokrasi ya, kedekatan yang kemudian muncul. Kan? Itu yang bahaya nanti di situ. Gitu. Jadi sekali lagi jangan diganggu lah. Organisasi TNI dan Polri kan udah organisasi tua. Betul. Polisi juga tahun depan sudah 80, ya kan? Betul. 80 tahun. Jadi TNI mungkin udah 80 sekarang ya. Betul. Nah ini kalau diganggu seperti ini, akhirnya ya gejolak itu akan muncul terus seperti itu. Oke, Pak Listio berkali-kali di demo, berkali-kali diimbau untuk mundur, tapi tidak. Apa alasan paling rasional menurut Bapak Pak Listio tetap bertahan di sana, bergeming? Ya kalau saya tergantung presiden aja, Pak. Oke. Presiden kalau minta ganti Kapolri ya, siapa yang berani memerintah presiden, Pak? Betul. Itu aja. Jadi
kalau presiden masih membutuhkan ya silakan Pak Presiden. Tapi kalau misalnya presiden mendengarkan suara rakyat misalnya ya beliau mau memutuskan ini Pak Listia mau saya jadikan menteri dalam negeri misalnya gitu, ya kan? Seperti Mungkin Pak Tito mau jadi duta besar, mungkin terlalu lama di situ kan? Ya nggak ada masalah. Jadi atau menjadi menteri apalah hukum misalnya nggak ada masalah. Atau duta besar misalnya gitu. Nah ini penggantinya sudah disiapkan dari sekarang. Jadi ya saya berharap Bapak Presiden jangan ragu-ragu untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri, kan itu wewenang penuh Presiden. Betul. Hak prerogatif beliau ya. Iya. Pak begini, saya ingin mengkonfirmasi tadi, kata Bapak pada mulai 2015 seorang calon Kapolri itu harus punya TOEFL 600 atau 700? Enggak, itu tidak pernah dilaksanakan. Tidak pernah dilaksanakan. Iya. Jadi seorang calon Kapolri itu dilihat dari perwira-perwira tinggi senior yang dilihat prestasinya. Yeah. Ya, prestasinya misalnya pernah menangani korupsi, ya katakan sekarang kan sudah 1 triliun misalnya itu kan prestasi di situ. Jadi orang akan berlomba positif untuk menjadi suatu saat jadi calon Kapolri. Masalah jadi atau tidak jadi itu kan pasti yang maha kuasa. Tapi paling enggak 99,9% itu karena prestasi orang pasti bisa nggak usah dilihat dari dalam, Pak. Masyarakat bisa melihat nih. Betul. Ya, seperti dulu tahun karena kan terbuka prestasi-prestasi itu ya ke publik gitu. Iya, seperti dulu tahun 84 atau 83. Masyarakat sudah tahu calon Kapolri ini Pak Jenderal Polisi Anton Sujarwo. Padahal Pak Anton Sujarwo adalah seorang Brimob Tulen asli. Tidak pernah PTIK dan tidak masuk PTIK. Tapi prestasinya luar biasa. Masyarakat sudah lihat, ini pasti nanti Pak Anton dengan kebijakannya beliau yang rekonfu tadi pasti akan jadi Kapolri, dan itu betul jadi Kapolri. Masyarakat bisa menentukan seperti itu. Karena kan orang emas dimanapun bisa kelihatan bersinar. Iya seperti itu. Jadi harus muncul bahwa dia tuh sebagai mutiara gitu loh. Oke, betul. Muncul seperti itu. Pak, saya kembali pada yang tadi pada tahun 2015 yang tadi Bapak ceritakan. Apakah kami publik bisa mengatakan bahwa 2015 ini katakan saja awal dari kalau ini kisruh, kalau ini ruwet, kalau ini tidak tertata, awal dari semua itu? Ya, setelah banyak ditarik ke politik seperti ini sekarang ini sejak 2015, ya kan? Nah, ini ya saya sangat heran pada saat 2021 atau 2022 ya. Saya pernah ketemu salah satu menteri lah. Dinyatakan bahwa Mas Sugro, ini rencana kita akan meminta 200 jenderal lagi, perwira tinggi Polri untuk menduduki jabatan di kementerian. Itu siapa yang mengatakan, Pak? Ada salah satu waktu itu Menpan lah, almarhum Pak Cahyokumolo. Saya ketemu beliau karena beliau kan adik kelas saya waktu di SMA, Pak. Jadi saya sowan aja cerita-cerita. Nah, saya melihat kaget. Ini ide siapa nih? Polisi akan mengisi di situ. Akan mengisi pos-pos itu ya, pos-pos katakan sipil lah gitu. Apakah ini sudah dibicarakan dengan Kapolri misalnya gitu? Masih dibicarakan ini menjadi ini menjadi strategi pembangunan Polri ke depan itu, bahwa nanti lulusan Akpol itu akan disiapkan untuk mengisi kementerian-kementerian. Kan ini harus disiapkan dari awal, Pak. Betul. Kalau memang itu strategi jangka panjangnya Polri ke depan, pembangunan Polri ke depan, berarti pelajaran di Akademi Kepolisian nanti harus ditambah. Ada ilmu tentang pemasyarakatan, ilmu tentang masalah sesuai dengan kementerian-kementerian tadi ya. Imigrasi ditambah. Ini bukan hal yang gampang itu. Jangan ini pasti bisa gitu loh. Jadi saya merasakan sendiri setelah saya pensiun, saya komisaris independen di PLN. Saya nggak bisa bekerja maksimal seperti waktu jadi Wakapolri, Pak. Ilmunya ilmu baru lagi, lingkungannya lingkungan baru lagi. Saya harus banyak belajar dari nol lagi seperti itu. Jadi ya saya katakan kondisi polisi sejak 2015 ini masuk ke dalam lingkaran politik terlalu jauh, ya kan? Sampai akhirnya masyarakat tahu sendirilah bagaimana polisi bermain dalam pemilihan umum tadi kan. Ini harusnya siapa yang berani memberhentikan? Harusnya seorang Kapolri di situ berani mengambil keputusan bahwa tidak boleh bermain-main dengan politik. Gitu loh, Pak. Betul. Ini garisnya kepalanya ya Kapolri ini. Kapolri kalau nggak berani memerintahkan melarang hal-hal yang berkaitan dengan politik ya
akhirnya masyarakat sendiri yang memberikan penilaian terhadap Polri bagaimana kan Pak, kasihan Polri. dalam diskusi atau pertemuan informal itu waktu itu dengan Pak Cahyo Kumolo almarhum. Saya sowan menghadap beliau di kantornya. Ya. Jadi lebih pada informal. Ya. Apakah saat itu Bapak Pak Cahyo lah katakan menerangkan dari mana ide itu, kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, setelah Pilpres 2019. Berarti kan bagi saya, wah ini ucapan terima kasih kepada Polri, tapi ini bahaya. Ide untuk memasukkan 200-an perwira tinggi polisi ke berbagai kementerian itu datangnya dari Presiden Jokowi saat itu. Bisa dikatakan itu. Kalau Menpan itu di bawah masuk kabinetnya Pak Jokowi, berarti kan ini dari Presiden. Karena beliau adalah pembantu Presiden, betul ya. Tapi firm dikatakan oleh Pak Cahyo dari Pak Jokowi atau tidak? Atau kita yang kemudian ngambil kesimpulan? 200. Karena sangat aneh tiba-tiba situasi dari tahun 1946 polisi mau diminta 200 jenderal untuk masuk ke kementerian seperti itu, Pak. Ketika mulai dari 2015 itu Pak Jokowi menarik polisi kepada ranah pada dunia politik, sebetulnya yang Bapak rasakan sebagai seorang anggota Polri gimana? Oke, karena akan mendapatkan maaf cepretan kekuasaan, atau justru sebetulnya nggak suka? Saya lebih senang Polri ini utuh, Pak, sebetulnya. Polri sebagai aparat negara, sebagai alat negara, ini jangan ditarik kemana-mana dulu. Kalau memang mau keluar, di Undang-Undang Kepolisian sudah ada. Ya, alih status. Jadi, kenapa kita dulu dengan dengan TNI bergabung di ABRI, Pak, ya? Betul. Ya kan? Waktu itu disebut 4 angkatan, ya, 3 angkatan dan Polri, begitu. 3 angkatan dan Polri. Jadi, sebenarnya Polri kan bukan angkatan bersenjata. Tapi memang menggunakan senjata, tapi senjata yang di Polri pun untuk membunuh, melumpuhkan di situ, ya kan? Nah, kita ambil dari TNI itu adalah disiplin militer, Pak. Bukan tampilan militeristiknya, bukan. Itu bukan. Makanya ya mohon maaf sejak 2000, saya tidak tahu ya, mulai 2016 atau 17, Polri tiap hari menggunakan seragam pakaian dinas lapangan. Pakaian dinas lapangan itu biasanya dipakai untuk pertempuran. Ya untung saja tidak ditambah ransel di belakangnya kan. Itu bagi saya pakaian dinas lapangan itu sepatunya sepatu tinggi tuh, Pak. Lars. Ya. Nah, sepatu Lars dulu zaman Orde Baru tadi dipakai lambang untuk bisa pasti ada macam karikatur. Iya, karikatur kemudian sepatu bot di bawahnya kepala rakyat. Ini kan gitu. Sering waktu itu hal-hal seperti itu kan negatif. Jadi ya kita yang biasa dulu pakai pakaian dinas harian, sepatu pendek dan sebagainya. Kenapa tidak dikembalikan seperti tampilan dulu? Ini kita ini sedang bukan bertempur seperti perang. Bukan? Maaf, saya menyela. Apakah sejak 2015-2016 yang tadi Bapak katakan yang lebih sering digunakan itu adalah PDL, pakaian dinas lapangan, itu mencerminkan, pikiran-pikiran, gaya-gaya militerisme kian masuk ke polisi sejak saat itu? Ya, itu sejak kepemimpinan Pak Jokowi saat itu, kemudian malah dipasang setiap ruang rapat, dipasang lagi fotonya Panglima TNI dan Kapolri. Saya bilang ini arahnya kemana nih? Iya kan? Ya kita bersyukur ini sekarang ada perintah Presiden untuk reformasi. Ya jangan dibawa ke arah yang ingin kembali ke ABRI lagi. Setelah reformasi ini kita kembali benar-benar civilian police, polisi sipil gitu loh. Sampai saat itu kan ada satu momen yang kemudian dijepret oleh wartawan, Pak Hadi ya? Pak Hadi tentara. Iya, di China tuh. Sama Pak Tito yang polisi, berciuman waktu itu kan? Iya. Sampai masker aja dicap ini logonya TNI sama Polri. Jadi ya buat apa kita hanya tampilan-tampilan seperti itu kan nggak ada manfaatnya bagi saya gitu loh. Ya tugas Polri sekarang udah pisah dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tadi ya. Ya munculkan bagaimana polisi yang sipil tadi ya kan. Kemudian tugas kita juga Harkamtipmas, pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum. Itu sudah jelas di situ aja.
Ya kan? Dengan kata lain, sebetulnya kritik Bapak tadi, kalau lebih lugas, bisa dikatakan apa yang dilakukan saat-saat itu dengan memasukkan gaya-gaya militeristik sangat tidak tepat dan menyalahi reformasi tahun 98, Pak. Ya, Bisa begitu? saya nggak tahu kan di polisi ini kalau jenderal Pak sekali lagi, apalagi pemimpin. Ya. Jenderal itu kan harus ahli strategi Pak. Ya. Nah, strategi pemeliharaan Kamtipmas itu siapa yang ahli di sini? Kan harus ada. Ya. Strategi penegak hukum juga ada. Jadi kalau pakaian dinas lapangan kita ini mau bertempur dengan siapa? Kita bertempur dengan kejahatan, menjaga, memelihara. Ya. Polisi itu kan ada sifatnya pencegahan. Itu biasanya preventif, ada preemptif. Itu memberikan masukan pada rakyat untuk mencegah jangan sampai jadi korban kejahatan. Ya. Ada yang kaitan dengan penegak hukum, biasanya dulu diartikan represif, tapi represif kadang-kadang konotasinya kan negatif nih. Iya, betul. Penegakan hukum. Jadi yang dipakai ya sekali lagi ya otaknya, kemudian kompetensinya dia di situ pasti juga harus ada, dan tampilan. Jadi kalau sekarang semua ya saya lihat lah, semua polisi mau reserse, mau inter, semuanya pakai dinas lapangan. Kita di Indonesia ini sedang bertempur negara dalam keadaan apa? Nanti kalau negara dalam keadaan darurat nih, ya kan? Atau SOP, pakainya apa lagi kira-kira kan gitu. Dulu tahapannya pakaian itu ada Pak. Kalau namanya situasi apa ya, tertib sipil nih, ya bukan darurat sipil nih. Itu ya PDH biasa. PDH biasa. Kemudian kalau agak kacau-kacau dikit berganti. Nah, itu PDL itu pakai pasukan yang di lapangan, pakai di lapangan itu. Ya. Dulu nggak ada ketentuan jenderal pakai pakaian dinas lapangan itu nggak ada, Pak. Seperti itu. Jadi ya kesannya masyarakat ini apa ya, penampilan performa pertama itu harusnya dilihat ya lebih humanis, lebih dekat dengan masyarakat dan sebagainya. Zaman-zaman tahun 79 saya masih letnan 2, Pak. Kalau kita naik bis kota pakai dinas lapangan itu kan orang takut keinjek sepatu kita. Iya, betul. Iya, seperti dan itu. Kalau keinjak kemudian mereka nanya, Bapak ABRI. Jadi mungkin itu reformasi pertama yang harus dilakukan oleh Polri gitu. Jadi patroli misalnya jalan kaki. Jangan patroli pakai kendaraan, jalan kaki aja. Bisa komunikasi dengan masyarakat. 2016 tadi Bapak katakan, sekarang 2025, ya. sekitar 9 tahun. Ya. Bagaimanapun 9 tahun kan cukup. Apakah Bapak merasa ada dampak kurang bagus buat publik, buat masyarakat ketika Polri mulai mengadaptasi gaya-gaya seperti ini, gaya-gaya militer ini? Ya, terasa kurang dekat sama masyarakat menurut saya. Gitu, Pak. Jadi kesannya apa ya, kaku. Artinya pendekatan yang dilakukan Polri sejak 2016 dengan lebih sering memakai pakaian militer itu salah menurut Bapak kan? Ya salah, kurang tepat lah. Kurang tepat. Okay. Gini Pak, pakaian itu dulu waktu kita masih dalam ABRI, kemudian kita juga pisah dengan TNI itu ada ketentuan kapan menggunakan pakaian dinas harian, itu ada Pak. Jadi kalau dulu kalau pakaian dinas harian topinya itu topi pet itu Pak. Iya. Nah, itu di sini simbolnya itu yang emblem itu Pak. Iya. Itu bukan nggak ada artinya, itu ada tulisan Rastra Sewaka Utama. Dan Rastra Sewaka Utama itu apa artinya Pak? Rastra Sewaka Utama itu abdi utama dari nusa dan bangsa, abdi utama dari rakyat. Jadi lebih pada ini siap untuk mengabdi, gitu. Bukan siap berperang kan Pak ya? Iya, begitu dipakai Pak, kita duduk dilepas. Iya. Sebelum kita taruh kita baca nih. Rastra Sewaka Utama. Berapa kata-kata Rastra Sewaka Utama kita ucapkan? Setiap saat, Pak, kan ada tulisannya. Iya. Tapi kalau topi yang sekarang ini, field cap itu Pak, secara filosofis, sudah tidak ada tulisannya lagi Pak, karena dibordir. Itu secara filosofis ini. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus mulai ditanamkan lagi bahwa Anda polisi adalah Rastra Sewaka Utama. Gitu. Berdasarkan pengamatan Bapak, pengalaman Bapak, mungkin juga penilaian, sebetulnya seberapa banyak perwira tinggi kepolisian yang di kepalanya itu tidak mengidamkan diri menjadi jenderal perang, tetapi menjadi seorang pengabdi, pengayom masyarakat. Iya. Berapa banyak? Seharusnya kalau lihat secara fisik ya mungkin nggak kelihatan lah. Sejak masuk pendidikan, kemudian keluar dinas, mulai dinas aktif ya. Jangan pernah bermimpi, sekali-sekali bermimpi pengen jadi Kapolri.
Harus bermimpi jadi polisi yang baik aja. Pangkat itu kan hanya ya nempel karena masa waktu dinas kita sudah lebih dari waktu ditentukan, nanti ada kenaikan pangkat kan jabatan dan sebagainya. Jadi itu kebanggaan saja Pak di situ. Jadi kalau selalu ngejar pangkat, nanti dia lupa tugasnya apa. Ya kan? Jadi kalau sekarang saya ditanya pribadi, saya punya nggak cita-cita jadi Kapolri? Saya nggak pernah punya cita-cita jadi Kapolri, Pak. Saya ini, Wakapolri. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi Wakapolri, Pak. Bintang 3, saya nggak pernah punya cita-cita. Bintang 2, nggak pernah Pak saya punya cita bintang 2. Tapi kalau bintang 1, saya mimpi ada. Masa lulusan Akpol nggak bisa jadi bintang 1? Ya, tapi kita kerja yang baik saja. Ya kan? 35 tahun dinas, masa nggak bisa dapat bintang 1? Kan nggak mungkin begitu. Itu aja. Jadi saya kembali, seberapa banyak sebetulnya pada pati-pati Polri ini yang tadi lebih mengidamkan menjadi seorang pengabdi dibanding tiba-tiba misalnya terpikir ya tadilah menjadi seorang, sebetulnya bukan pangkat ya, tapi lebih pada posisi gambaran kasarnya dari saya adalah jenderal perang itu. Saya rasa masih banyak, Pak. Masih banyak ya? Ya, mereka karena dalam kondisi situasi malas ada konflik of interest dengan pimpinan situ ya. Jadi hal-hal misalnya gini, ini saya pribadi, saya mohon maaf lah. Saya selalu sampaikan kepada anggota pada saat rapat, tolong yang mau berbeda pendapat silakan loh ya. Jangan lihat saya waktu saya KLMP kan bintang 3 saya. Jangan dilihat saya bintang 3 saya nyampaikan ini. Silakan. Saya lebih senang ada anggota yang bisa nyampaikan pendapat. Diskusinya hidup. Jadi berikan kesempatan anggota untuk berbeda pendapat di situ. Jadi kalau anggota ditutup untuk berbeda pendapat, dianggap melawan pimpinan. Nah, melawan pimpinan tuh kalau perintahnya salah ya jangan diikuti. Kalau perintahnya benar ya diikuti seperti itu. Misalnya kamu tangkap itu. Pak, ini alat buktinya masih kurang. Tangkap. Mohon izin Pak, belum bisa Pak. Kamu saya copot. Silakan kalau Bapak mau copot Pak. Nah, hak sebagai seorang anggota polisi yang bertanggung jawab kepada negara dan kepada hukum di situ harus selalu disampaikan pada anggota. Jadi kesan-kesan apa ya? Saya tidak katakan TNI itu jelek enggak, tapi kesan-kesan perintah yang salah itu bisa ditolak kalau itu memang perintah itu bertentangan dengan hukum seperti itu. Seberapa cair, seberapa kuat sebetulnya iklim demokrasi di Polri pada saat mungkin saat ini berdasarkan laporan teman-teman yang masih bertugas atau saat itu ketika Bapak masih aktif? Saya rasa tergantung pimpinannya aja, Pak. Seorang Kapolri, ya saya melihat Kapolri zaman Pak Dibyo nih, Pak. Contoh aja Dibyo Widodo, ya. Beliau orangnya nggak terlalu harus pakai konsep yang yang akademis yang tebal-tebal nggak. Sampaikan beliau dalam penanganan penipuan penggelapan, kasus pidana penipuan penggelapan, tidak boleh dilakukan penahanan. Itu hanya telegram saja Pak, 1 lembar Pak. Seluruh Indonesia tidak ada yang berani Pak. Kalau alasan beliau waktu itu apa? Karena dalam penanganan penipuan penggelapan, beliau mensinyalir banyak permainan uang di situ. Oh iya. Kalau beliau dengar misalnya dulu ada dari Polda mana, Sumatera Utara atau mana tuh. Beliau dengar nih, langsung pindah ke tempat yang jauh dari Sumatera Utara. Langsung Pak. Beliau sang Kapolri. Jadi semua itu tergantung ada pimpinan di Polri. Kalau pimpinan mengatakan sampai pangkat Barada di Polri pasti ngikuti perintah Kapolri, nggak ada yang berani melawan. Gitu. Kapolda apalagi nggak akan berani. Pak, kita kembali ke ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa masih sangat banyak perwira-perwira polisi yang katakan saja kepala mereka penuh dengan keinginan untuk mengabdi. Ketika misalnya 2015 tadi Bapak katakan polisi ditarik-tarik ke ranah politik, kemudian muncul sebutan yang kurang baik di publik, parcok misalnya. Bapak yakin hampir semua polisi tidak suka dengan itu? Ya, saya yang purnawira juga tidak suka disebut polisi sebagai partai coklat, Pak. Tapi
orang sudah nggak bisa menahan amarah gitu dalam tubuhnya kan. Ini kok masuk politik terlalu jauh. Bahaya gitu loh. Jadi orang yang mengatakan Partai Coklat itu memberikan sinyal, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, bahaya ini istilah Parcok, hentikan. Jangan terlibat di situ. Jadi bahaya terlibat dalam pemilu baik itu ataupun pilkada ataupun pemilihan legislatif ya. Ke dalam itu bahaya. Polisi itu aparat negara, jangan masuk ke situ. Itu sinyal yang mengingatkan jangan sampai masuk terlalu dalam ke arah politik tadi. Jadi bukan orang benci loh sekali lagi. Betul. Dari pengamatan Bapak terhadap teman-teman atau kolega yang masih bertugas pada tahun-tahun terutama tahun kemarin tuh 2024 pemilu ya. Pemilu 2024, seberapa kuat sebetulnya meskipun mungkin tidak terlalu muncul ke permukaan sehingga kami sebagai sipil bisa melihatnya, penolakan untuk pelibatan polisi di politik itu ada, atau karena misalnya Pak Kewu tidak kemudian muncul dari muncul ini? Ya itu yang bahaya, saya tidak tahu situasi di dalam ya. Sepertinya mereka dalam posisi ketakutan, gitu loh. Ketakutan dalam arti nggak dilaksanakan salah. Sekarang kalau dilaksanakan, uangnya dari mana? Masang spanduk. Emang biaya politik tidak mahal pasang spanduk untuk banner itu, Pak? Mahal. Nah, hal-hal seperti ini semua tergantung pimpinan di Polri, Pak. Nggak bisa tergantung Kapolda, nggak bisa. Makanya Kapolri itu perintahnya tuh benar perintah ya setelah di bawah malaikat lah kira-kira di situ. Pada anak buah ini perintahnya harus jelas dan tegas. Betul. Jadi kalau nyalahkan anak buah, tidak ada anak buah salah. Gitu loh. Karena pada saat itu yang memegang atau yang menjabat sebagai Kapolri adalah Pak Listio Sigit Prabowo. Bisakah saya bertanya, jadi bisa kita katakan bahwa Kapolri Pak Sigit itu turut memberikan andil yang cukup atau bahkan sangat besar terhadap penempelan kata Parcok untuk polisi saat ini? Ya, langsung tidak langsung, itu karena perintah dari pimpinan Polri aja, Pak. Polri ada propam. Laporan masyarakat ada, laporan dari lawan politik ada. Nah, propam bertindak nggak di situ? Jadi pembiaran seperti itu. Pembiaran berarti kan disetujui. Betul. Jadi sekali lagi ke depan ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya Pak Listio jadi diganti, Kapolri yang baru ini sama dengan situasi tahun kira-kira tahun 77, 78, 79. Saat Kapolrinya siapa waktu itu, Pak? Antara Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Widodo Budi Darmo almarhum, kemudian diganti dengan Pak Awaludin. Awaludin Jamin. Iya. Jadi beliau mendapatkan situasi polisi yang setelah ada kasus korupsi itu harus melakukan pembenahan terhadap Polri, dan beliau bisa membaca itu karena beliau seorang profesor doktor Master of Business Administration ya, MBA. Nah, kebijakan beliau cukup tajam yaitu pola pembenahan Polri, dan itu harus disosialisasikan, diglorifikasikan kepada semua pendidikan Polri, Pak. Nah, itu zaman Pak Awaludin. Jadi kalau memang mau merubah ya seperti kalau misalnya berani loh ya. Seperti itu. Pak, saya mendapat kabar bahwa pada tanggal 30 September kemarin itu ada pertemuan PP ya. PP itu apa? Pengurus Persatuan Purnawirawan Polri ya. Apakah pertemuan ini bersifat terbuka yang melibatkan semua purnawirawan, apalagi pati misalnya? Ada nggak hubungan ini dengan reformasi Polri? Ya, saya hanya dapat informasi dari kawan-kawan lah. Di situ saya lihat siapa yang hadir, ada ya. Ya, masukannya ya ada yang sangat bagus, ada yang biasa-biasa saja juga banyak. Jadi yang langsung menusuk pada sentral sarafnya saya lihat belum ada dengan situasi sekarang ini. Jadi seharusnya pertemuan itu adalah mengundang misalnya langsung mantan Kapolri kan bisa nih. Betul. Diundang aja, hadir tidak hadir yang penting diundang. Betul. Kemudian mantan Wakapolri. Betul. Kemudian mantan Irwasum diundang. Betul. Nah, kemudian beberapa parti lainnya yang jabatannya mungkin Kapolda kan ada nih Jakarta dan sebagainya. Sehingga itu lebih komprehensif. Sehingga mohon maaf, Bapak sebagai Wakapolri mantan diundang? Saya nggak ada undangan saya. Jadi
Mungkin saya juga sudah dianggap mewakili, sering bicara di luar aja ya. Silakan. Jadi sayang kalau ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan dibatasi bagi saya. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan kedua setelah saya bicara di ini forum seperti ini ya, Wadilog. Ada pertemuan kedua dan lebih terbuka ya. Ya. Kalau yang Bapak dengar, ada nggak rekomendasi yang diberikan misalnya kepada entah Kapolri, entah kepada Komisi Transisi ini? Dengan itu nggak Pak? Nggak ada yang langsung fokus gitu, nggak ada. Ya segera lakukan pembenahan-pembenahan. Misalnya gini, usahakan anggota jangan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Sebetulnya yang tahu polisi kan kita. Iya. Ya. Kalau misalnya saya hadir itu, pasti yang saya sampaikan adalah masalah kaitan dengan kesejahteraan anggota, kemudian masalah kepangkatan, jabatan, pendidikan. Sampaikan karena kalau ini bisa terpenuhi, polisi mau disuruh kerja apa pasti baik. Ya kalau kita gaji kan menyesuaikan dengan keuangan negara, nggak bisa dipaksakan seperti itu ya. Betul. Jadi sebagai contoh yang sangat sensitif gini, sekolah polisi negara itu seharusnya harus dirubah menjadi sekolah tinggi polisi negara, Pak. Sekolah tinggi polisi negara. Iya, karena yang masuk sekolah polisi negara atau SPN itu lulusan pendidikan menengah. Iya, betul. Sehingga setelah pendidikan menengah dia masuk ke SPN ada sekolah tinggi polisi negara. Nah, sekolah tinggi polisi negara ini di masing-masing Polda, nah itu yang untuk menjadi brigadir nih. Menjadi brigadir polisi ini kan berat nanti kan arahnya paling nggak tidak jadi penyelidik, bisa jadi penyidik pembantu. Nah, kemudian dia kira-kira gelarnya apa nanti? Kan paling nggak D3. Iya, betul. Ya, D3 berapa lama? Harusnya 3 tahun misalnya. Itu yang diadakan perubahan seperti itu. Ya, jadi orang jangan berharap wah mendidik polisi sebanyak-banyaknya, tapi kualitasnya disangsikan. Harus diperhatikan juga seperti itu. Nah, itu berarti ada perubahan mendasar kan di situ. Seperti itu. Dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan diganti nama menjadi Badan Keamanan. Kementerian Keamanan. Kementerian Keamanan. Dan kemudian implikasinya ada beberapa lembaga-lembaga di internal kepolisian, fungsi polisi yang kemudian dipindahkan. Saya dengar yang narkotika ke BNN, kemudian Airut ke Bakamla, kemudian yang ke perhubungan tuh? Lalu lintas. Ya, lalu lintas ke perhubungan. Kalau menurut Bapak ini bisa dipertanggungjawabkan nggak informasi ini? Kalau saya itu harus dilawan ya, dilawan dalam arti gini. Saya juga sedih kalau kewenangan tugas polisi itu seperti penanganan narkotika, kenapa ditangani BNN, Pak? Kemudian masalah korupsi, kenapa ada KPK? Kemudian masalah teroris, kenapa ada BNPT? Ini tugas polisi diambil mereka. Kembalikan ya, kalau saat reformasi yang terbagus sekarang ini, ya tugas yang diemban oleh BNN, KPK sama BNPT ini kembalikan ke polisi. Reformasi ini loh. Artinya, maaf, lembaga-lembaga KPK, BNN, BNPT tadi bubarkan. Dilikuidasi, dibubarkan. Pindahkan ke polisi. Tapi Kapolri ditantang, sanggup nggak? Iya. Ini saatnya berubah di situ. Kalau dulu diadakannya badan-badan ini untuk apa sebetulnya? Apakah untuk lebih efektif atau apa? Nah sekarang misalnya KPK, Pak. KPK dulu penanganan tindak pidana korupsi sudah berbentuk satgas macam-macam. Tangannya ada jaksa dan polisi kan nggak jalan. Banyak hal-hal yang negatif dibentuk KPK. Nah BNN kelihatannya polisi kewalahan. BNN. Sekarang BNN sudah ada tingkat pusat sampai kabupaten sama dengan polisi. Tapi narkotika masih begitu-gitu aja. Begitu juga kan. Nah, BNPT, ini kan teroris sudah mulai agak landai nih sekarang ini. Betul. Kembalikan di polisi. Nggak apa-apa, nanti pejabatnya masuk. Polisi. Maka saya cenderung seperti Airut, Pak. Airut kenapa tidak dijadikan bintang 3? Kepalanya ya? Iya, karena Airut Indonesia perairan itu 2/3 kan air, Pak. Betul. Saya waktu kabarkan Airut mau kita jadikan bintang 3, kemudian di Airut ini terpusat, dan di bawah Airut ada Satama Airut, Pak. Satama Airut dibagi 6 atau 7 wilayah Satama, Pak. Dan dipimpin bintang 1.
kapalnya kapal yang panjang yang 110 meter, jangan kapal kecil-kecil. Iya, iya, iya. Nah, dia bisa mengamankan semua kejahatan di sini. Nah, kalau ini bisa dikembangkan semua dan kembali pada Polri, seluruh Kapolda nanti bintang 3, Pak. Koordinasi di lapangan juga enak. Iya, iya, iya. Ya. Kepala lembaga pendidikan yang di banyak Akpol, bintang 3 juga. Ya. Litbang, Research and Development Polri, ini harusnya diperhatikan. Ini harusnya diisi bintang 3. Ini nanti juga yang akan meriset meneliti apakah peraturan-peraturan Kapolri yang berkaitan dengan masalah penyidikan, berkaitan dengan masalah penanganan unjuk rasa dan sebagainya, penggunaan peraturan-peraturan berkaitan dengan tindakan penggunaan kekuatan dan tindakan kebijakan, ini bisa dievaluasi nih, Pak. Nah, ini saatnya reformasi sekarang. Nah, kalau ini bisa ditarik ke polisi kembali, ya kan? Mereka tidak dibuang, ya pejabatnya yang masih aktif masuk ke polisi. Ya. Ini mungkin bagi saya ini reformasi grand reformasi Polri yang terbaik saat ke depan nanti adalah seperti ini. Gitu loh. Jadi mengembalikan tugas-tugas tadi kepada polisi ya. Iya, jadi nggak ada lagi polisi yang di luar. Iya, iya, iya. Pakai pangkat Komjen Pol juga. Iya, iya, iya. Nah, kalau di luar kan berarti bukan Pol lagi kan? Iya, iya, harus. Seperti Komjen, itu. Iya. Misalnya Komjen kalau tugas di bidang narkoba, narkoba masa Komjen narkoba kan nggak enak, sebutnya nggak enak, ya kan? Lebih bagus Komjen Pol tapi kembali ke polisi. Jadi ya mudah-mudahan bicara ini bisa didengar Bapak Presiden nih. Ya kembalikan polisi secara utuh lagi seperti zaman dulu. Apakah ketika saat ini terjadi seperti itu ya, ada bagian narkotika, ada BNN, ada teroris, ada BNPT dan lain sebagainya, korupsi, ada KPK, itu sebetulnya yang dirasakan oleh polisi ada semacam dualisme atau apa? Oh, itu terasa, Pak. Kalau masalah narkotika di lapangan pasti ada benturan, sejak dulu pasti ada nih antara narkotika yang ditangani oleh Polri dan BNN. Itu pasti ada. Kadang-kadang timbul kekerasan saling tembak juga pasti ada. Padahal mereka sama-sama polisi juga. Iya kan, sedang mencari target, cari prestasi. Iya. Situ. Jadi ini harus dikembalikan lagi bahwa semua yang ditarik dari Polri, diambil dari Polri, kembalikan ke Polri, dan mungkin Kapolri yang baru tantang sama Presiden ditanya kan, sanggup nggak ini melaksanakan tugas kembali sebagai polisi yang utuh, yang sejak lahir tahun 46 keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kepolisian yang berdiri sendiri sekarang ini, gitu aja. Pak, kembali pada soal reformasi Polri. Dengan Presiden setengah mempersiapkan, sementara dari dalam internal polisi sendiri sudah dibentuk tadi komisi yang tadi. Apakah itu cukup atau katakan saja agak membuat personel polisi yang kita tahu beragam tingkat pangkatnya dan beragam cara berpikirannya bingung atau sama sekali tidak sebetulnya? Pasti bingung, Pak, udah. Jadi sebenarnya nggak usah banyak bicara, ya. Lakukan saja tindakan itu ya. Jadi sama dengan dokter lah. Ini kan kondisi misalnya berada di gawat darurat nih, kan harus ada tindakan medis. Tidak perlu membaca buku dulu rencana apa nih, kan nggak perlu. Tindakan awal kan harus ada nih. Nah, tindakan awalnya bisa dilakukan, Pak, misalnya. Jadi bagaimana melayani masyarakat? Contoh sekarang nih. Kalau ada orang yang rekeningnya dijebol sama seseorang, ini kan sudah masuk bagian dari cyber nih, cybercrime nih. Itu bagaimana penanganan supaya cepat? Masa dibikin laporan seperti orang kehilangan mobil dan sebagainya, kan nggak bisa nih. Kecepatan ini kan, Pak. Terus bagaimana kalau isu penanganan unjuk rasa yang misalnya gitu, yang terbaik, lakukan perubahan segera. Kemudian bagaimana misalnya pendidikan Polri ini? Ya, mungkin kerjasama dengan rumah sakit yang ada supaya tidak semua fokus kerja Polri gitu loh, rumah sakit Polri gitu loh. Kan kerjasama dengan rumah sakit yang ada kan lebih enak situ, bagi-bagi tugas seperti itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan dalam jangka waktu katakanlah 3 atau 4 bulan, atau mau 6 bulan, 1 semester, atau mungkin dalam 1 tahun. Nah, ini harus segera dilaksanakan seperti itu yang oleh Polri tadi, sehingga saya dengar-dengar. Satu, Pamapta itu yang pernah saya diskusi dengan beberapa adik-adik saya yang masih aktif. Akan lagi. Pamapta kita mau dihidupkan kembali, itu hal yang baik menurut saya, supaya masyarakat yang datang ke polisi itu pasti akan diterima oleh perwira Samapta. Jadi tidak diharapkan pada langsung duduk kemudian diketik, bukan. Ya, mungkin di ruangan Pamapta itu dikasih meja,
kasih minuman atau makanan ringan terus Ngobrol ngobrol dulu, ya. Jadi pola penerimaan laporan oleh Pamapta nanti atau anggota Pamapta tadi adalah seperti bagaimana dokter menerima pasiennya tadi, Pak. Digali lah ilmunya seperti itu. Didiagnosis ya. Nah, peristiwanya seperti apa, nanti baru disimpulkan. Oh, ini pidana. Nah, ini antara pidana perdata masih bisa, ini bukan. Nah, sehingga ke depan nanti ya kembali ke KUHP lagi. Ya, tidak ada lagi nanti SP2 penyelidikan, nggak ada itu. Polisi sudah diberikan KUHP, ada laporan polisi, diterima, surat perintah dimulai penyidikan, dilakukan penyidikan, ada penyelidikannya juga. Kalau nggak cukup bukti, hentikan SP3, itu di KUHP sudah diatur semua. Kalau cukup bukti, maju ke kejaksaan. Pak, kembali pada soal yang tadi, ketika saya bertanya, apakah dua komisi reformasi Polri ini cukup membingungkan, Bapak jawab dengan membingungkan. Kalau saya tanya begini, apakah sebetulnya menurut Bapak lebih baik komisi yang dibentuk di internal Polri itu dibubarkan saja? Bapak setuju atau tidak? Ya, ada produk lah, udah dibentuk kan. Kalau dibubarkan rasanya kan sayang, ya, antara sayang lah. Ini himpun saja semua apa namanya public complaint pada masyarakat, masalah apa saja. Kemudian sebenarnya polisi yang bisa melihat ke dalam polisi. Oh, ini permasalahan di bidang apa propam, ini permasalahan di bidang masalah inspektorat, ini pengawasan bidang pengawasan penyidikan, ini pengawasan bidang penerimaan dan sebagai apa pendidik calon-calon polisi misalnya gitu. Ini lebih cepat. Jadi masyarakat menunggu itu seperti menunggu ada perubahan sedikit di Polri. Menunggu aksi lah Pak ya? Menunggu aksi betul Pak. Sebetulnya banyak atau tidak sih personel Polri yang setuju untuk diadakannya reformasi Polri? Saya rasa polisi yang saya selalu katakan polisi selalu ada dua, ada apa bad police, ada good police. Di film-film barat bad cop, gitu ya. Good cop kan gitu ya. Tapi polisi yang baik lebih banyak di situ. Jadi yang kepengen jadi Babin Kamtibmas juga banyak. Jadi kalau masuk polisi hanya ingin melakukan kejahatan, pasti kawannya yang ingin polisi baik akan lebih banyak daripada yang melakukan kejahatan. Jadi ya namanya kadang-kadang kelapa kadang-kadang ada yang busuk satu kan biasa nih. Tapi jangan sampai nanam kelapa semuanya busuk kan. Nanti kelapanya ditebang. Bagi saya mungkin kelapa yang masih bagus itu yang harus dipertahankan terus di situ. Dengan kata lain, banyak juga polisi yang memang setuju dengan reformasi Polri. Terima kasih sekali Pak waktunya. Sama-sama. Sobat Manilog, bangsa ini tak sedang menuntut Polri yang sempurna, melainkan Polri yang mau kembali manusiawi, yang mengabdi bukan mengatur, yang menegakkan hukum bukan menukar hukum dengan kedekatan. Reformasi Polri bukan sekadar mengganti nama lembaga atau menulis ulang perkap. Ia adalah ujian moral. Apakah kekuasaan sanggup menertibkan dirinya sendiri? Karena seperti kata Khalifah Umar bin Khattab, orang yang paling lemah adalah yang tidak mampu menegakkan kebenaran ketika ia berkuasa. Dan di titik itulah reformasi sejati diuji, bukan di podium, tetapi di nurani yang berani berkata, cukup sudah. Enough is enough. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak.